jamin sebagai dokter berjamin. Nah itu perkataan yang di-forward dari terdakwa Nikita Mirzani ke Ismail Marzuki yang selanjutnya dikirimkan kepada Reza Gladys. Tadi selesai yang mulia. Seandainya ada kata-kata seperti itu, menurut ahli bagaimana cara linguistik forensiknya? Dari segi linguistik forensik, yang satu itu memberikan data bahwa kalau speak up ya akan berefek pada sesuatu. Begitu. Itu proses tawar menawar. Jadi saya kalau misalnya menawar sesuatu, kamu mau nggak beli barang ini? Kalau kamu beli barang ini, nanti begini-begini. Kalau kamu tidak beli, ya kamu akan susah gitu. Itu negosiasi. Jadi yang harus kita lihat adalah konteks secara keseluruhannya. Dari awal tanggal 13 yang berinisiatif menghubungi seseorang itu adalah yang tidak disebut dok itu. Dokter Reza itu Boleh gini, boleh maksudnya Sebentar, kita jawab dulu. saya menjelaskan. Jadi ini proses negosiasi antara satu orang dengan orang lain. Jadi ada orang yang membutuhkan sesuatu. Nah kalau dia membutuhkan sesuatu, yang pihak lain bilang oke, aku bisa atasi masalahmu, tapi harus dengan begini. Itu yang saya maksud negosiasi. Pembicaraan dari tanggal 13, 14, 15 isinya negosiasi, tidak ada paksaan, tidak ada. Bahwa negosiasi itu ditambah dengan asumsi-asumsi, itu betul. Ada asumsi, tapi asumsi itu digunakan untuk negosiasi. Silakan selanjutnya. yang mulia. Jadi ditanya jawab sampai selesai, tanya jawab sampai selesai. Ya, jadi sudah menjelaskan bahwa berarti kalau menurut saudara itu adalah negosiasi. Betul. Nah, cara untuk speak up. Gitu. Ya. Terus dikaitkan, kan saudara kan sudah mengatakan bahwa speak up itu adalah salah satunya adalah selain ke waria tugas juga ke masalah produk komunikasi. Nah, saudara sudah bilang bahwa itu apabila dikaitkan dengan membuka rahasia itu seperti apa? Apakah bisa dikatakan kalau dia tidak bayar akan speak up? Nah, kemudian membuka rahasia. Nah, speak up itu apakah bisa dikatakan sebuah membuka rahasia? Ya tadi sebenarnya sudah saya jawab. Jadi itu asumsi saja. Asumsi itu muncul dalam negosiasi antara dua pihak. Jadi kita jangan menyimpulkan. Saya tidak menyimpulkan, saya menanyakan Mas Saudara. Saya ditanya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Beliau ya jawab asumsi. Ya, oh ya, benar lah. Jadi gini, pada saat itu terjadi teleponan antara Ismail Marzuki dengan terdakwa Reza Gladys, Reza Gladys dengan Ismail, saat terjadi teleponan 8 menit 42 detik tersebut, 8 menit 52 detik tersebut, di saat yang bersamaan juga Ismail chatting-chattingnya nama ada itu sudah timeline-nya. Saat itu terdakwa Ismail Nikita Mirzani mengatakan seperti ini kepada Ismail. Saat Ismail sedang ngomong sama Reza Gladys, nah di saat yang sama dia chattingan sama Nikita Mirzani Ismail ini. Nikita Mirzani saat itu mengatakan, "Kan dokter Oki, Kak Niki udah punya skincare Reza semua, jadi jangan bohong. Apa yang gua mau makan anjing 5M, apa yang gua mau makan anjing 5M, tapi mulutnya Niki mahal. Lo harus bilang Niki udah pegang skincare-nya semua. Suruh transfer TG itu typo, TG hari ini, maksudnya tiap hari ini. Suruh TG hari ini." Terus kemudian Ismail mengatakan, "Bisa nggak nih?" Kemudian terdakwa mengatakan, "Cash kalau bisa."
Lo terus Nikita juga mengatakan, ini lo kasih tau moodnya Niki, jangan nego, karena Niki mau speak up hari ini. Aku bilang suruh transfer hari ini dan Dr. Rocky. Nah, ini pembicaraan ini adalah chattingan antara Ismail dengan Nikita di saat Ismail berbicara dengan Reza Bilal jadi seperti itu. Ada yang mengajari gitu. Nah, menurut saudara, ini kata Niki udah punya senior semua, jadi jangan bohong. Apa yang mau makan anjing 5M? Tapi menurut Niki mana? Menurut saudara ini seperti apa? Tapi omongan lima Pertanyaan spesifik, pertanyaan spesifiknya, makna dari kata-kata itu seperti apa? maknanya seperti kata-kata itu. Tidak lain dari itu pemberitahuan itu informasi. Jadi jangan saya ditanyakan sesuatu yang mengenai ada 3 orang terlibat di situ. Menurut saya kalau mau misalnya isi pembicaraan antara si A dan si B bahwa Nikita menyampaikan sesuatu kepada Ismail, itu percakapan antara Nikita dan Ismail, udah selesai. Oh iya, jadi saudara saya tanyakan apa artinya dia mengatakan pada Ismail, jangan nego, mulutnya Niki mahal, bilang tuh dia punya skincare-nya semua, maksudnya dikatakan Semua itu pandangannya Niki, posisinya Niki gitu. oh, posisinya Niki, Iya. berarti posisinya Niki, gue udah pegang skincare semua, jangan bohong. Ya betul, itu fakta-fakta yang dia sampaikan Oh. dan opini atau kemauan dia. Oke. Jadi dalam negosiasi itu 5M. Oke, berarti kemauan dia dalam negosiasi tersebut 5M. Betul. Oke. Itu negosiasi. Dan S kalau bisa, berarti Iya, juga. iya. S kalau bisa. Oke. Yang dari saya dulu. Izin melanjutkan yang mulia kepada saudara ahli ya, saya pertanyakan terkait dengan salah satu percakapan. Saya cuma ingin mengetahui arti dari makna percakapan tersebut. Ya, ada di sini percakapan antara terdakwa Nikita dengan ada namanya saksi Oki Pratama. Di sini terdakwa mengatakan, WA sih gepeng dong. Gepeng ini kemarin pada saat kita tanyakan kepada Oki Pratama, ini adalah Reza. Kemudian si Nikita Mirzani mengatakan, cus dok buat jajan anakmu. Maksudnya anakmu itu aku dok, bukan bench duitnya sudah banyak. Itu arti dari percakapan ini apa? Percakapan itu terlalu sumir, tidak jelas. Jadi konteksnya tidak bisa dijelaskan. Kemudian ini kami menanyakan tidak terlepas dari pertanyaan rekan saya tadi ya, bahwasanya saudara mengetahui terkait dengan speak up itu adalah terkait dengan produk dan variables. Nah, di sini ada percakapan kemudian di tanggal 11 Maret 2024 antara Nikita Mirzani dengan saudara Oki. Nikita Mirzani dia mengatakan, tadi disenggol lagi si Reza, syukurin. Nah, di sini pun kemarin sudah dijelaskan juga oleh saksi Oki Pratama, dia ini senggol ini adalah review terkait dengan skincare atau produk. Dari perkataan seperti ini, menurut ahli, apa sih makna dari ini? Senggol lagi, apakah itu termasuk sebuah ancaman atau seperti apa? Bukan ancaman. Terus menurut ahli itu apa? Arti dari pemaknaan kata seperti itu? Iya, dia menyampaikan perasaannya terhadap seseorang, perasaan saja. Gitu. Tidak perasaan bahwa ya udah biarin aja ya. Jadi setiap orang punya hak untuk menyampaikan perasaannya terhadap pihak lain. Oke, kemudian ada percakapan kembali. Kalau mau aman, amanin dulu yang namanya Nikita Mirzani. Masa aku bilang, jangan fotonya, jangan posting, kita blunder lagi dong, karena susah hajarnya. Seperti apa pemaknaan kata itu? Dikaitkan dengan selalu menghajar, dan menghajar. Ya, kata menghajar itu artinya ya kata
selain dari memukul ya, tapi kalau kata menghajar itu lebih umum ya, atau lebih luas maknanya, yaitu yang berkaitan dengan dia harus melawan ya, tidak berada di pihak-pihak. Ya, betul. kemudian ada lagi percakapan, aku kan mau duitnya aja. Duit tutup mulut beda dengan duit tutup mulut beda. Udah aku kenalin dia sama Mail, dia udah chat Mail sekarang. Nah, seperti apa pemaknaan dengan rangkaian kata sebelum saya jelaskan tadi, setelah saya jelaskan yang tadi, serangkaian kata itu. Lagi-lagi saya kaitkan dengan negosiasi. Jadi kalau mau Anda ini, maka Anda harus membayar. Ini proses bisnis. Ya, percakapan bisnis. Percakapan bisnis. Iya. Walaupun dengan menghajar tadi, saya senggol di kita, Tidak boleh kata-kata seperti itu ada. Oke. Berarti itu hanya menurut ahli itu adalah bisnis. Bukan pribadi. Bukan pribadi, walaupun dengan mengatakan akan speak up, menghajar, senggol, ya bisnis. Betul. Ahli, saya tanyakan nih terkait dengan speak up. Speak up itu kan boleh dikontekskan sebagai akan membuka sebuah rahasia. Ya, makna umum atau makna umum dari kata speak up itu berbicara. Speak bahasa yang speak up atau berbicara up itu umum. Terkait tadi yang tadi Ya. ahli bicarakan kan. Baik, kalau terkait dengan akan membuka rahasia, apakah masih bisa dikatakan sebuah bisnis? Membuka rahasia. Tadi konteksnya kita sudah dari awal sudah katakan. Konteksnya sudah dari awal. Baik. Ya. Baik, saya akan membacakan sebuah percakapan. Di sini terdakwa mengikuti kita mengatakan ajarin Mail di dunia BEMS. Kemudian pembicaraan ini antara terdakwa Nikita dengan saksi Dr. Oki Pratama. Kemudian dijawab, kayaknya berhasil deh 5M, kata Dr. Oki. Kemudian dijawab lagi dengan Dr. Oki, aku bilang suruh transfer hari ini karena Niki mau speak up hari ini. Jangan nego, udah aku bilang. Kemudian terdakwa Nikita mengatakan deal 4 liter ya dedinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEMS. Terhadap percakapan yang tadi, kalau dilihat oleh ahli, apakah terdapat nada atau gaya bicara mengenai seseorang yang dalam keadaan senang menerima uang? Ya ada. Ada. Baik. Ya. Apakah ahli bisa mengatakan konteks terhadap pembicaraan ini, apa sih makna lainnya? Tidak ada makna lain, negosiasi berhasil dan dia dapat uang. Berarti senang ya mendapatkan uang. Jadi terima kasih ahli atas pendapatnya, boleh meninggalkan ruang sidang. Yang mulia, izin yang mulia, satu saja untuk mempertegas. Kalau nanti tanya, jaksa tanya nggak selesai-selesai, itu udah jam 2 ya. Ada yang mempertegas yang mulia. Ya, Silakan ahli. yang mulia saya mau memberikan paper saya supaya pernyataan-pernyataan saya tadi itu bisa diikuti dari paper saya. Disampaikan. Ya, saya akan sampaikan. Silakan untuk jawab untuk memberikan. Dari waktu sudah menunjukkan jam 14.02 dan
akan kita teruskan setelah kita sholat makan ya. Kira-kira jam 3 nanti kita teruskan ya. Kita sholat. Apa tadi? Apa?